Kunci jawaban kiswah IPA kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4? Semoga sehat selalu ya. Kita akan melaksanakan PAS IPA dan ini adalah kunci jawaban islah. Perhatikan nomor 1. Perhatikan gambar di samping. Paruh burung pemakan nektar ditunjukkan oleh gambar. Pemakan nektar itu adalah burung kolibri. Yang paling mirip dengan burung kolibri di sini adalah B. 2. Jenis tanaman yang berakar tunggang adalah biasanya tanaman yang berakar tunggang itu adalah tanaman berkayu yang batangnya bercabang-cabang dan memiliki biji bentuk dikotil atau mudah terbelah dua. Di sini yang betul jawabannya adalah mangga. Jagung, tebu, dan pandan adalah akar serabut. 2. Tanaman yang menyimpan cadangan pada bagian akarnya adalah wortel. Kangkung itu di batang dan daun, semangka di buahnya, bayam juga di batang dan daun. Nomor 4. Mahkota pada bunga berfungsi sebagai mahkota itu adalah bagian yang paling indah dari bunga, maka dia berfungsi sebagai perhiasan bunga. Nomor 5. Perhatikan gambar di bawah. Bagian benang sari dan mahkota bunga ditunjuk oleh nomor. Bagian benang sari dan mahkota bunga, kita lihat. Benang sari ditunjukkan oleh nomor 1, sedangkan mahkota bunga ditunjukkan oleh nomor 4. Berarti jawabannya 1 dan 4. Nomor 6. Ulat merupakan tahapan dalam daur hidup kupu-kupu yang dibenci oleh petani karena memakan daun tanaman. Kalau membantu penyerbukan bunga itu bukan kupu-kupunya ya, merangsang pembentukan bunga itu biasanya zat tumbuh. Membantu penyebaran biji-bijian ya angin, manusia. Seperti itu. Oke, nomor 7. Urutan daur hidup nyamuk yang benar adalah telur, jentik, kepompong, nyamuk. Nomor 8. Pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, tidak akan melewati tahap. Jadi tahap yang tidak akan dilalui oleh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah pupa. Sedangkan yang dia akan melewati nimfa. Nimfa itu jadi ketika hewan serangga akan bertambah besar, dia akan mengelupaskan kulit bagian luarnya. Nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3 berkali-kali ganti kulit seperti ular ya. Oke, nomor 9. Hewan di bawah ini yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kecoa tidak sempurna, belalang tidak sempurna, katak sempurna karena dia waktu kecil bernapas dengan insang, sedangkan sesudah dewasa bernapas dengan paru-paru. Kemudian bentuknya juga antara berudu dengan katak dewasa itu sangat berbeda. Ayam itu daur hidup, bukan metamorfosis. Nomor 10. Keadaan ulat yang terbungkus dalam sarang benang disebut pupa. Disebut sarang benang ya, benangnya itu kan dari mulutnya ya keluar, kemudian menutupi seluruh tubuhnya menjadi pupa atau kepompong. Itu yang suka diambil untuk membuat pakaian sutra, itu adalah benang dari kepompong ulat sutra. Nomor 11. Tahap metamorfosis kupu-kupu yang merugikan petani adalah yang makan banyak daun, yaitu B. Ulat. 12. Mencegah kepunahan hewan dapat dilakukan dengan cara tidak boleh ya menganjurkan perburuan liar, mengkonsumsi hewan liar juga tidak boleh, mengganti gading dengan gading tiruan iya. Ukiran atau pahatan yang dilakukan ke gading itu ketika dijual harganya menjadi sangat mahal. Begitu indah tapi harganya mahal karena itu gading asli yang sangat kuat. Tetapi kalau misalnya pengrajin mengganti gading itu dengan gading tiruan, maka insya Allah gajah di hutan akan selamat. Karena ketika pemburu mengambil gading itu hanya gadingnya saja yang diambil, gajahnya kan mati, dibiarkan saja jatuh jadi mubazir, tidak dimakan seperti itu. Kemudian gajahnya semakin lama semakin langka karena membudidayakannya susah, tetapi gading diambil besar-besaran karena harganya sangat mahal.
D. Menggunakan pukat harimau. Bukan ya, menggunakan pukat harimau itu adalah jaring yang sangat halus. Ketika kita menangkap ikan, jaring itu disebar sehingga bahkan ikan-ikan kecil pun terperangkap oleh jaring tersebut. Itu tidak boleh karena akan menghabiskan siklus dari ikan. Jadi ikan nener itu tidak ada, sehingga beberapa bulan kemudian dia mencari ikan lagi sudah tidak ada lagi, karena sama bibit-bibitnya juga ikut terperangkap. 13. Perhatikan tabel di bawah ini. Televisi, blender, busur panah, jarum kompas, dan kipas angin. Pada tabel di atas, benda yang memanfaatkan gaya listrik adalah nomor 1 televisi, 2 blender, dan 5 kipas angin. 14. Rem sepeda memanfaatkan gaya gesek ya. Karena ketika sepeda sedang jalan rodanya, kemudian rem itu akan menghimpit kiri dan kanan roda sehingga gaya gesekannya diperbesar, roda tidak bisa berjalan lagi. 6. Semua benda jatuh ke bawah karena mengalami gaya. Jadi di dalam bumi kita itu ada gaya tarik yang menarik benda-benda yang ada di permukaannya agar selalu berada di tempat. Itu namanya adalah gaya gravitasi. Semua benda-benda di langit seperti planet-planet, matahari, bintang juga memiliki gaya gravitasi. Makanya bulan tertarik oleh gaya gravitasi bumi, bulan dan bumi tertarik oleh gaya gravitasi matahari, begitu pula matahari dan seluruh planet-planet yang mengitarinya tertarik oleh pusat galaksi Bima Sakti, seperti itu. Oke, gaya gravitasi. Nomor 16. Gaya gesek akan semakin besar pada permukaan benda yang, jadi kalau permukaan benda diperkasar, maka gaya gesekannya akan semakin besar sehingga kita tidak mudah jatuh. Jarum kompas memanfaatkan gaya. Jarum kompas itu selalu menunjuk ke arah utara dan selatan, yaitu ke arah magnet selatan. Yang ke arah utara itu berarti menuju magnet selatan bumi, yang ke selatan berarti menuju magnet utara bumi. Kenapa demikian? Karena jarumnya itu bersifat magnet. Benda yang semula diam dapat bergerak karena diberikan gaya. Hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat benda semula diam, maka mempengaruhi benda diam. 19. Bagian magnet yang memiliki kekuatan paling kuat adalah, jadi bagian magnet yang memiliki kekuatan paling kuat itu kalau kita melakukan percobaan menggunakan serbuk besi, itu akan terlihat bahwa serbuk besi itu akan mengarah ke ujung-ujung kutub dari magnet tersebut. Jadi disitulah kekuatan paling kuat. Terus kalau kita mendekatkan magnet ke jarum atau benda-benda kecil dari besi, maka itu mereka akan lebih tertarik ke kutub. Begitu pula dengan radiasi ledakan energi nuklir di matahari itu akan diarahkan menuju kutub-kutub dari magnet bumi, sehingga kamu akan melihat adanya aurora borealis di kutub utara dan aurora australis di kutub selatan, seperti itu. Jadi di kutub ya jawabannya. Nomor 20. Ban mobil dibuat beralur, tujuannya adalah untuk memperbesar gaya. Jadi tadi memperkasar permukaan benda adalah memperbesar gaya gesekan. Jawabannya B. Membuat ban mobil beralur adalah memperkasar permukaan benda. Kereta maglev atau magnetic levitation merupakan kereta tercepat di dunia yang memanfaatkan gaya. Jadi pada kereta maglev itu ada magnetnya, jadi dia menggunakan gaya magnet. Hanya saja magnetnya itu adalah magnet yang saling tolak menolak, di mana kereta akan mengambang di atas rel tetapi tetap di dalam medan magnetnya, sehingga karena bagian tengahnya itu kosong, hanya angin, maka kecepatannya itu menjadi sangat cepat. Angin itu termasuk yang memperkecil gaya gesekan. Kereta maglev itu adalah memanfaatkan gaya magnet pada benda-benda diamagnetik.
Bisa juga dibuat dengan melakukan elektromagnet, pembuatan magnet secara elektrik. 22. Sebuah benda dikatakan dapat mengapung di dalam air apabila gaya berat benda lebih kecil dari gaya angkat air. 23. Gaya pegas terjadi pada benda yang memiliki sifat elastis. 24. Benda di samping dapat menyala dengan memanfaatkan gaya listrik. 25. Saat menyetir mobil adalah contoh gaya dapat merubah. Kalau menemui belokan, maka kamu akan membelokkannya, berarti merubah arah gerak benda. 26. Kegiatan bermain plastisin menunjukkan bahwa gaya dapat. Plastisin bisa dirubah-rubah bentuknya oleh tangan kita, karena tangan kita lebih keras dari plastisin, maka dikatakan bahwa plastisin itu adalah bukti gaya dapat mengubah bentuk benda. 27. Gaya yang ditimbulkan karena pengaruh gaya tarik bumi adalah gaya gravitasi. 28. Gaya dapat mengakibatkan benda yang bergerak menjadi diam, bergerak lebih cepat, atau berubah arah. Berarti itu adalah mempengaruhi benda bergerak. 29. Hal yang dilakukan untuk memperkecil gaya gesek adalah memasang roda untuk memudahkan lemari. Jadi memperlicin itu dengan menambah roda. Roda kan bentuknya lingkaran gitu, sehingga memperlancar jalan. 30. Hal yang dilakukan untuk memperkecil gaya gesekan saat memindahkan benda pada gambar di samping ke ruangan lain adalah, jadi ini kalau nggak ada rodanya, lemari kan nggak ada rodanya, kita taruh aja di bawahnya itu keset. Keset itu kan akan memudahkan dia bergeser tanpa menggesek ubin gitu, sehingga tidak terasa terlalu berat. Isi lemarinya dikosongkan dulu, baru didorong sekuat tenaga. Tetapi kalau tanpa keset di bawahnya itu menjadi kesulitan, jadi menggunakan keset. Oke, esai 31. Jelaskan macam-macam bentuk tulang daun ya. Jadi kalau kamu ngelihat pohon belimbing, pohon mangga, itu bentuknya adalah menyirip. Sedangkan pohon jarak, pohon singkong, daunnya menjari. Pohon kaktus itu menduri. Pohon kelapa, pohon bambu, tebu itu sejajar. Melengkung membulat itu misalnya pada teratai atau daun cendol. 32. Jelaskan dengan bagan daur hidup kupu-kupu. Jadi kamu cari aja gambar telur, kemudian gambar ulat, kepompong kupu-kupu, atau tulisan tapi kasih panah-panah ya. Ini tadi ibu belum sempat. 33. Jelaskan cara-cara melestarikan hewan atau tumbuhan langka. Membudidayakannya baik secara in situ maupun ex situ. In situ artinya membudidayakan di dalam lingkungannya sendiri, misalnya hutan lindung, cagar alam, taman nasional, penangkaran ya. Nah, ex situ artinya membudidayakan dengan cara dibawa dari habitat aslinya keluar, yaitu ditaruh di kebun binatang, Suaka Marga Satwa, Taman Safari, Kebun Raya Bogor, Jatim Park, dan lain-lain. 34. Jelaskan cara-cara memperkecil gaya gesek pada benda yang dikenai gaya. Yang meletakkan benda-benda yang licin di bawahnya, misalnya udara, keset, roda, minyak pelumas, dan lain-lain. 35. Bagaimana cara menambah jarak lontaran anak panah saat memanah? Pertama, tenaga kamu harus kuat, jadi memberi tenaga yang lebih. Kemudian ketika menarik busur anak panah itu bersama panahnya, itu harus sejauh mungkin yang kamu bisa ditahan agak lama. Kemudian pegas yang digunakan sebagai tali busur harus menggunakan pegas yang mutunya bagus. Oke. Iya, nanti akan ada 40 soal ya. Selamat mengerjakan, semoga dapat berprestasi dengan baik. Jangan lupa
video pembelajaran Pas IPA yang ada di Google Form, soalnya itu juga dibaca. Insya Allah akan saling melengkapi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.